Itu dulu. Nah, kapan kita baru menjadi umat yang hebat? Nabi menjelaskan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Tengok. Mayyuridillahu bihi khairan. Jadi tadi kuntum khaira. Orang yang baik menurut pandangan Allah, orang yang paham agamanya. Faqih tentang agamanya. Dah? Nih. Ya. Agama kita namanya Islam. Innad dina indallah al-Islam. Dan sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah populer. Pedomannya Al-Quran dan Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang menjelaskannya adalah Muhammad. Jadi yang ahli tafsir Al-Quran itu hanyalah satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ada Ustadz, orang profesor doktor bidang tafsir itu ilmu tafsir, bukan tafsir Al-Quran, ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu yang ngarang manusia. Kalau yang diberi wewenang untuk menafsirkan Al-Quran itu hanya Muhammad SAW dengan qaulan dan fi'lannya, dengan perkataan dan perbuatannya. Dan itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Baik. Nah, kemarin kita sudah bicara bahwa kata itu seakan dengan kata umun. Kata ummah seakan dengan kata umun. Ini cepat ya. Umat, ini bisa diartikan masyarakat. Ibu. Kenapa Allah tak pakai khairan nas? Kuntum khairan nas. Kalian adalah umat manusia yang hebat. Enggak, tapi ummu. Ini menarik oleh para ahli. Artinya apa? Dari ibulah maka lahirnya umat. Sepakat? Dari ibulah lahirnya imam, pemimpin. Sepakat? Ini akar katanya. Jadi kalau begitu Allah ingin menunjukkan jangan harapkan kalian akan menjadi umat yang hebat kalau rumah tangga umat Islam itu tidak hebat. Itu dulu. Jadi kalau mau hebat masyarakat Islam ini, mulailah dari rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang rumah tangga yang ahli itu apa? Pada mufasir mengatakan suami, istri, anak. Itulah yang disebut keluarga. Jadi yang ahli yang disebut keluarga itu berarti rumah tangga itu adalah suami, istri, anak. Kalau dia punya anak. Gitulah. Jadi suami, istri, anak. Nah, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa ini perlu saya singgung? Nah, ini ada yang mengejutkan. Pertama dulu, sudah saya ulang-ulang di mana-mana. Kenapa umat Islam hari ini tidak menjadi umat yang hebat? Pertama, hasil penelitian 65% umat Islam tidak bisa baca Quran di Indonesia. Luar saya tidak tahu. Tidak percaya, silakanlah cek di keluarga masing-masing, di teman dan lain sebagainya. Ini 65% tak pandai baca Quran. Itu kejutan. Dan itu kewajiban setiap kita. Terutama yang dipanggil ustadz macam-macam dan pengurus masjid serta pejabat-pejabat kita. Itu berkewajiban itu untuk membasmi buta Al-Quran ini, buta huruf Al-Quran. Karena ini problem nih, 65. Kalau benar penelitian ini, pantas kita sekarang begini. Tapi ada yang mengejutkan lagi. Di bulan ini Desember, saya wirid dari maghrib ke isya, kemudian ketemu dengan adik saya tingkatan di Darul Nahdhah dulu, ya, di bawah saya. Kemudian beliau kuah di Pekanbaru. Saya tidak tunjukkan tempatnya. Kuah, kepala kantor urusan agama. Itu urusannya apa itu di situ? Tikah. Nah, ini coba. Ini tolong ya. Hati-hati nih. Hasil pembicaraan kami dengan dia adalah, saya bilang, Dek, tolong hidupkan tradisi tahun 60-an, 70-an di kampung kita dulu. Kalau ada orang mau nikah, itu naib atau qadhi, itu nyodorkan Al-Quran. Wah anak bini. Iya tuh, kalau panggilnya tuh, atau tuh orang macam-macam. Maka, mana tahu, salah mau mantau, kalau lupuang Al-Quran, baca. Kalau tidak lancar, kena marah. Nah, itulah wang. Apa kau jangan diantau tuh, CPT aja. Ya, kemudian ingat sholat. Mungkin sholat lalai lah. Macam-macam lah. Kemudian baru ditanya yang lain. Ya. Dah? Coba. Ini, Pak. Apa yang mengejutkan pembicaraan saya dengan beliau?
beliau mengucapkan astaghfirullahalazim. Hah, apa dia? Gawat, wah. Apa gawat? Satu, mayoritas yang saya nikahkan, yang berurusan dengan saya sudah berapa kali pindah, itu mayoritas tidak bisa baca Quran dan tidak lancar kalau ada yang bisa. Tuh. Jadi benarlah ini. Mayoritas. Dan itu ada yang sudah S2 dan banyak S1. Udah? Tidak bisa baca Quran dan tidak lancar. Saya mau tanya, kalau ada orang tidak bisa baca Quran tapi dia hafal ayat Quran, sah tidak sholatnya? Hah? Dia tidak bisa disodorkan baca, tidak bisa. Tapi dia hafal Quran, kemudian sholatnya syarat dan rukunnya sempurna, sah tidak sholatnya? Sah. Muhammad SAW bisa baca tidak? Tidak. Tapi hafal Quran, sah sholatnya? Sah. Oke. Nah tapi ingat ini biasa, kalau dia tidak kayak Muhammad nih kan, tidak bisa baca, ya, tidak hafal juga. Masih bisa dicari jalan keluar, belajar ya. Alhamdulillah. Yang kedua, ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam, mayoritas tidak bisa menjawab dengan sempurna. Mayoritas. Jadi calon yang babini balaki kok nggak bisa menjawab rukun iman berapa, rukun Islam berapa dengan sempurna. Udah? 3. Ini yang paling gawat menurut saya. Dan dia pun bilang, poin ketiga, saya betul-betul ketat. Saya suruh dia datang dan saya ajar sampai sebatas ilmu saya. Ini yang paling gawat. Tadi apa tadi? Tak bisa dan tak baca Quran. Yang kedua, tak sempurna menunjukkan rukun iman dan rukun. Yang ketiga, yang paling gawat apa nih? Coba tengok. Yang paling gawat katanya apa? Ditanya apa itu mandi wajib, mayoritas tidak tahu. Nah, takbirlah tuh. Batin jangan mulut, Pak. Nih, keadaan kita sekarang, Pak. Jangan-jangan ini keluarga kita ada nih. Dan itu ada S2, banyak S1. Tidak tahu mandi wajib itu apa. Apa saja yang mewajibkan mandi, nggak tahu. Saya pun waktu itu agak lemas. Dia dengan agak berbinar-binar matanya. Apa lagi nih? Jadi kalau begitu, kalau memang dia sampai nikah nanti tidak tahu, kan kayak kerbau lagi nak. Makanya kalau punya cucu, kita cucu kerbau kalau kita punya. Anak-anak kerbau, betul nggak? Mandi wajib, saya tanya. Kalau tidak tahu mandi wajib, sahkah sholatnya? Enggak. Sahkah ibadahnya? Enggak. Kalau tidak bisa baca Quran, tapi ada hafal, masih tadi kan? Tidak apa rukun Islam, tapi rukun syarat rukun dan syarat salat itu terpenuhi, sah kan begitu? Tapi kalau dia tidak tahu mandi wajib, sahkah ibadahnya? Tidak sama sekali, Pak. Ini problem nih. Dah? Nah, inilah. Ini yang akan nikah. Belum kita tanya yang sudah nikah. Jangan-jangan yang akan nikah seperti ini itu lahir dari orang tua yang dulu tidak juga tahu mandi wajib. Jangan-jangan. Gimana mau mengajarkan Islam nih orang ini? Mantul. Ini problem berat ini. Yang nomor 3 ini yang paling berat menurut saya ini. Mungkin itu dampak dari tidak bisa baca Quran ini.
Jadi saya panggil diri saya, kita semua, mari cepat cek keluarga kita. Terutama ini, yang mandi wajib ini. Karena itu saya manggil pengurus masjid. Saya tidak bicara di depan pejabat, kalau di pejabat saya lain pula bicara. Pengurus masjid, tolong bikin program. Setiap jamaah akan nikah anaknya, tolonglah. Pengurus masjid punya inisiatif mendatangkan ustadz. Tolong tatar dulu anak kami ini. Karena dia anak kita kan, anak jamaah kita. Tolong, paling tidak 3 bulan. Tolong ajarkan dia dasar-dasar. Di antaranya ini, mandi wajib ini Pak. Saya tahu 80, udah berapa kali saya bilang di mana-mana, pernah menjumpa ibu yang itu. Anak 3 tapi tidak tahu mandi wajib. Mandi tapi rambut tidak dibasahkan. Karena hari Ahad, Senin hubungan, malamnya Senin mandi, hari Ahad itu dia orang kaya. Bersalon macam-macam, kan begitu? Nah, kasihan nanti rambut dibersihkan. La ilaha illallah. Oh, ya. Ini problem kita. Tolonglah cek anak kita, keluarga kita, atau bapak yang punya kekuasaan, cek anak buah. Karena nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Saya sebagai yang dipanggil ustaz sudah saya sampaikan di mana-mana. Tolonglah bikin program ini. Kemudian sekarang persoalan yang berat juga dibanding tahun 80-an ada apa? Tahun 80-an 90% di Kota Pekanbaru setahu saya, 90 kalau tidak lebih dari itu, ada remaja atau pemuda masjid, musallah, tahun 80-an. Sekarang boleh hitung jari yang hidup remaja mas. Coba. Ada problem. Sementara keadaan masyarakat ini itu satu kuah, belum lagi ditinjau kuah. Belum lagi problem yang berat nanti. Berapa pula banyaknya sekarang anak hasil zina yang dikawinkan oleh si jantan. Ini lebih bahaya lagi nih. Si A berzina dengan si B, lahir si C perempuan. Setelah dewasa ada jodohnya, dinikahkan oleh si A. Sahkah nikahnya? Tidak. Coba, karena bukan anaknya. Si anak zina tidak punya ayah. Bayangkan itu. Dan itu sudah puluhan ke telinga saya sampai berita itu. Ini problem lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi saya tiap masuk mendatangkan problem aja nih Pak Ngurus. Ya kalau tidak tahu masalah gimana kita menyelesaikan, betul nggak Pak? Nah inilah masalah kita. Baik. Jadi saya minta, saya pribadi, kita semua, mari betul-betul sadar. Ya, mari kita atasi ini. Bagaimana teknisnya? Mari kita musyawarahkan. Ya, kalau ada yang ketemu dengan pejabat-pejabat berteman, bilang sama dia, ini problem umat kita sekarang. Tanggung jawab kita semua. Barangkali itu ajalah muhasabah untuk zuhur ini. Ya, tolong mari kita basmi ini, jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang. Kita ingin menjadi khaira ummah, umat yang hebat kayak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.